berpacu dengan waktu dalam menyusun masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi kita kali ini akan membahas tentang jenis-jenis kabel jaringan dan teknik crimping kabel jaringan. Kabel jaringan merupakan media penghantar data dalam sistem jaringan komputer. Pemilihan jenis kabel dan teknik pemasangan yang tepat sangat berpengaruh terhadap kualitas koneksi, kecepatan transfer data, dan kestabilan jaringan. Jenis-jenis dari kabel jaringan ada beberapa macam, di antaranya adalah Twisted Pair Cable, yaitu kabel UTP atau STP. Ikut penjelasannya. UTP atau Unlisted Twisted Pair tidak memiliki pelindung tambahan, banyak digunakan di local area network. STP atau Shielded Twisted Pair memiliki lapisan pelindung atau shield untuk meredam interferensi elektromagnetik. Nah, untuk kategorinya ada beberapa macam kategori yang pada surah umum digunakan ya. Yang pertama ada Cat 5 atau Cat 5 ya. Kecepatan maksimalnya 100 Mbps, frekuensi 100 MHz. Nah, ini bisa digunakan untuk Ethernet standar lama. Kemudian Cat 5e, kecepatan maksimalnya bisa mencapai 1 GB per second ya, atau 1 Gbps. Frekuensinya 100 MHz. Nah, ini umum digunakan di kampus-kampus atau di kantor-kantor ya. Kemudian Cat 6, nah kecepatan maksimalnya bisa mencapai 10 Gbps. Frekuensinya di 250 MHz. Nah, ini cocok untuk jaringan modern. Kemudian ada lagi Cat 6a, bisa mencapai kecepatan 10 GB per second ya, atau Gbps. Frekuensinya di 500 MHz. Kinerjanya lebih stabil dan tahan interferensi. Kemudian yang terakhir ada Cat 7. Cat 7 kecepatan maksimalnya bisa mencapai 10 Gbps. Untuk frekuensinya 600 MHz. Nah, ini sudah dilengkapi shielding yang penuh ya. Ya, kemudian yang kedua ada kabel koaksial atau coaxial cable. Ini memiliki konduktor tunggal di tengah, dilapisi isolator dan pelindung logam. Ini digunakan pada jaringan lama, misalkan pada jaringan topologi bus. Kemudian yang ketiga jenis kabel itu ada fiber optik atau fiber optic cable. Nah, ini adalah menggunakan cahaya untuk mentransmisikan datanya. Nah, ini lebih atau bisa dikatakan sangat cepat ya untuk transfer datanya. Bebas interferensi dan jarak jangkauannya lebih jauh. Untuk jenisnya di fiber optic kabel ini ada dua macam, yaitu single mode atau SM, jarak jauh, bandwidthnya tinggi. Kemudian yang kedua multi mode atau MM. Ini jaraknya pendek, biayanya lebih murah. Kemudian di dalam kabel jaringan itu ada namanya standar warna kabel ya, atau disebut juga RJ45. Terdapat dua standar pengabelan utama menurut TIA atau EIA 568. Nah, yang pertama standar kabelnya T568A ya. Standarnya seperti ini. Urutan kabelnya ya. Karena di dalam kabel jaringan itu kan ada berbagai warna-warni ya. Nah, itu harus sesuai aturan. Nah, untuk standar yang pertama model T568A urutannya adalah putih hijau, hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat, coklat. Itu urutan kabelnya ya. Yang
T568A. Kemudian satu lagi yang T568B. Nah, ini urutannya adalah putih oranye, orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Oke, itu untuk tipe yang T568B. Untuk jenis susunan kabel UTP ada dua jenis ya, dua jenis susunan kabelnya. Yang pertama jenis kabelnya adalah straight through atau kabel straight gitu ya. Yang kedua ada namanya crossover ya, atau kabel cross ya. Nah, untuk kabel straight itu fungsinya menghubungkan perangkat yang berbeda ya. Jadi misalkan kita memiliki dua buah komputer ya, nah mau dihubungkan tapi tidak secara langsung ke perangkat satunya, tetapi melalui router terlebih dahulu atau hub atau switch ya. Jadi melalui perantara ya. Jadi menghubungkan perangkat yang berbeda. Misalkan PC ke switch dulu, switch ke PC kembali gitu ya. Itu kita harus menggunakan jenis kabelnya yang straight. Satu lagi jenis kabel crossover. Nah, kalau ini fungsinya menghubungkan perangkat yang sejenis. Misalkan kita mau menghubungkan PC, misalkan ada dua ruangan ya. PC komputer ruangan A mau kita hubungkan langsung ke PC yang ada di ruangan B. Nah, itu tanpa menggunakan hub atau switch. Itu kita bisa menggunakan kabelnya kabel crossover ya, atau kabel cross. Itu tanpa menggunakan hub juga bisa langsung kita hubungkan. Itu ya, untuk jenis susunan kabelnya. Oke. Lanjut lagi untuk alat-alat dan bahan untuk melakukan crimping kabel jaringan. Nah, alat-alatnya yang pertama tentunya harus ada kabelnya dulu ya, kabel UTP atau kabel jaringannya. Kemudian yang kedua harus ada konektornya. Yang sering umum kita pakai adalah konektor RJ45. Ini untuk penghubung ujung kabel ke perangkatnya ya. Kemudian yang ketiga, kita harus memiliki tang crimpingnya atau crimping tool. Fungsinya untuk menjepit konektor RJ45 ke kabel. Nah, kalau crimpingnya biasanya sudah ada lengkap, sudah ada pemotongnya juga dan ada pengupasnya. Nah, ada juga yang dipisah. Berarti kalau dipisah kita perlu juga stripper atau cutter ini untuk mengupas kulit kabelnya ya, dan juga untuk memotong kabelnya. Nah, kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting adalah kita harus memiliki LAN tester. Nah, ini untuk menguji sambungan kabelnya, apakah kabelnya susunannya sudah tepat atau belum. Nah, itu bisa kita tes dengan menggunakan LAN tester. Oke. Untuk langkah-langkah melakukan crimping kabel jaringan, yang pertama yang kita harus lakukan adalah kupas kulit luarnya. Kemudian setelah dikupas, baru kita urutkan warna kabelnya sesuai standar. Nah, kita mau menggunakan standar yang mana seperti tadi diuraikan di awal ya. Kita mau membuat kabel straight atau mau membuat kabel cross ya. Kita tentukan dulu tuh. Kemudian yang ketiga, luruskan dan rapihkan ujung kabelnya. Kemudian yang keempat, masukkan kabel ke dalam konektor RJ45. Nah, perhatikan kembali urutan warna kabelnya agar tidak tertukar ya. Kemudian crimping dengan alat crimping hingga terdengar klik ya, atau ceklek gitu ya. Itu berarti sudah terkrimping. Nah, kemudian kalau sudah selesai, kedua ujungnya sudah pakai konektor, boleh diuji menggunakan LAN tester. Pastikan semua lampu indikatornya menyala berurutan. Jadi kalau lampunya masih tidak berurutan, kemungkinan masih ada konektor atau kabel yang tertukar warnanya, susunannya gitu ya.
Kalau masih error atau masih belum sesuai urutan kabelnya, tinggal diperbaiki lagi ya, dibuat lagi konektor yang baru. Nah, tips dan kesalahan umum dalam setting kabel jaringan atau crimping kabel ya. Yang pertama, tipsnya adalah gunakan kabel kategori yang sama di kedua ujungnya ya, jadi nggak boleh beda-beda jenis kabelnya. Kemudian pastikan urutannya tidak tertukar, ini urutan warna kabelnya ya. Kemudian jangan terlalu banyak mengupas pelindung luar ya, maksudnya jangan terlalu dalam mengupas pelindungnya, khawatir nanti si kabel dalamnya ikutan tergores ya. Kemudian gunakan konektor RJ45 yang berkualitas ya. Nah, kemudian yang terakhir, hindari melipat kabel atau menekuk-nekuk kabelnya ya, nanti khawatir kabel di dalamnya itu patah atau putus gitu ya. Nah, nanti kita coba praktek di laboratorium ya. Nanti tugasnya mahasiswa membuat satu kabel straight dan ujungnya sudah dibuat konektor pakai RJ45 ya. Nah, sesuaikan standarnya dengan standar yang sudah tadi dijelaskan ya. Dan kemudian jenis pengkabelannya mau pakai straight atau cross. Nah, untuk latihan sekarang kita pakai dulu yang kabel straight ya. Kemudian dilakukan uji pakai LAN tester. Nah, nanti gambar hasil susunan warnanya didokumentasikan ya. Oke, untuk kesimpulan sementara, kabel jaringan merupakan komponen penting dalam membangun jaringan komputer. Pemahaman jenis kabel, standar kabel, serta teknik crimping yang benar akan menghasilkan koneksi yang stabil, cepat, dan andal. Oke, untuk materi hari ini mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini, dan kita nanti akan melakukan praktek langsung ya di laboratorium jaringan. Dan untuk tugasnya nanti untuk yang kelas ini, tugasnya adalah membuat rangkuman atau resume ya, resume berupa bentuk video. Nanti videonya diposting di LinkedIn ya. Nah, itu wajibnya ya. Nah, yang sunahnya atau opsi lainnya, boleh videonya di-upload atau diposting di media sosial yang Anda miliki. Misalkan boleh di IG atau Instagram, di TikTok, di Twitter, dan lain-lain ya. Yang penting, yang utamanya adalah diposting di LinkedIn gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Jika ada yang mau ditanyakan atau ada kendala, boleh nanti dikomunikasikan langsung dengan saya ya. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil saya ulangi lagi ya yang tadi dari awal ya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang perkabelan ya, setting kabel ya. Nah, untuk settingan kabel, ada kira-kira di sini ada yang tahu tidak settingan kabel untuk jaringan itu ada berapa jenis settingannya? Ada kabel apa aja? Tadi ada apa? Nih ada straight sama, nah ini ya perbedaan antara settingan kabel jaringan tipe straight dengan kabel cross ya. Nah, untuk kabel settingan straight kira-kira digunakannya untuk apa? Straight, yang straight dulu. Yang straight itu kita gunakan untuk menghubungkan antar device ya, device-nya tapi melalui hub terlebih dahulu ya. Kita melalui hub atau switch ya.
Itu kalau kita menggunakan tipe kabel straight ya. Nah, satu lagi kalau kita menggunakan tipe settingan cross itu untuk kondisi seperti apa? Kalau kita menggunakan settingan cross itu untuk kondisi seperti apa? Ya, itu tanpa hub ya. Jadi misalkan kita mau menghubungkan komputer yang ada di ruangan ini, di kelas ini ya, kita langsung menghubungkan ke ruangan sebelah tanpa melalui hub terlebih dahulu ya. Nah, itu kita pakainya pakai settingan cross ya. Jadi itu nggak usah pakai hub lagi, bisa langsung connect ya. Itu kalau kita menggunakan settingan cross ya. Nah, kemudian tadi juga kita sudah membahas tentang jenis-jenis kabelnya ya. Jenis kabel, ada jenis kabel jaringan, ada apa aja tadi? Jenis kabel jaringan. Jenis kabel jaringan, ada kabel jaringan indoor dan outdoor ya. Nah, perbedaannya apa? Kabel jaringan indoor dan outdoor. Kalau kabel outdoor, apa tuh kelebihannya? Atau fiturnya ada apa aja kalau kita pakai kabel outdoor? Yang pertama apa? Kabelnya lebih kuat ya. Kabelnya lebih kuat, kemudian di dalamnya ada semacam pelindung ya, pelindungnya macam aluminium coil seperti itu ya. Nah, itu. Kemudian si teksturnya lebih kaku ya kalau outdoor ya. Itu kalau outdoor. Nah, kalau indoor bagaimana? Kabel indoor. Kalau indoor kebalikannya ya. Kalau indoor di dalamnya nggak ada pelindungnya ya. Nggak ada apa namanya itu, twisted pair atau apa? Saya lupa ya apa istilah lainnya. Kemudian si teksturnya benar ya lebih lentur karena harus, kalau di indoor kan harus banyak sudut-sudut ya, nekuk-nekuk kayak gitu ya. Kalau kita pakai yang kabel outdoor agak susah karena keras. Nah, kemudian itu yang terakhir, alat-alat yang kita butuhkan kalau kita mau melakukan setting kabel jaringan. Apa aja alatnya? Yang pertama apa? Harus punya apa? Ya. Ya, ini alat-alatnya ya. Habis. Alat-alat untuk setting kabel. Apa yang pertama? Kabelnya ya. Kabel LAN-nya. Terus apa lagi? Tangnya ya, tang crimping. Krim, gimana nulisnya saya lupa, crimping, gitu aja dulu deh. Terus apa lagi? Ya, konektor. Konektor apa sebutannya? RJ45 ya. Terus apa lagi? Ya, gunting boleh. Kalau misalkan tangnya nggak ada pemotongnya ya. Gunting pemotong kabel. Terus apa lagi? Ya, testernya ya. Tester, LAN tester maksudnya ya. LAN tester ya. Ada lagi? Ada lagi alat yang lain? Nah, mungkin tambahannya bisa tambah pakai switch tadi, hub atau switch ya. Hub atau switch. Kabel, tang, kira-kira ada lagi tambahan? Nah, sebetulnya kalau untuk kebutuhan sederhana segini udah cukup ya. Kita bisa membuat settingan kabel ya, kabel jaringan ya. Karena sudah reda ya? Oke, karena sudah reda, kita siap-siap berangkat ke lab
lab jaringan ya. Nah, lab jaringan posisinya sudah tahu lokasinya? Nah, di sebelah lab komputer ya. Sebelah komputer, sebelahnya ada lab jaringan. Oke, kita siap-siap ke lab jaringan ya semuanya. Oke. Atau ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita praktikum? Nah, nanti kebetulan si alat-alatnya juga terbatas ya. Kalau nggak salah ada 5 alat, jadi tester ada 5, tang ada 5, apalagi ya, pokoknya sebelah 5 aja. Jadi nanti dibentuk mungkin kelompoknya 5 kelompok mungkin ya, dibentuk 5 kelompok, nanti dibagi-bagi alat-alatnya ya. Nah, kemudian nanti diperhatikan juga nanti di labnya, perhatikan dulu ya, di labnya diperhatikan. Setelah kita melakukan praktikum, alat-alatnya kalau sudah selesai dirapikan kembali ya, rapikan, kemudian disimpan lagi ke tempatnya semula ya. Oke, siap? Oke, baik. Untuk materi di kelas kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita nanti langsung ke lab komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan ketua kelompoknya ngambil satu-satu ya. Tang crimping 1 sama testernya 1 ya. Ini yang Putri ikutan kemana? Udah kelompoknya sama barengan cowok atau gimana? Ya, konektornya dua-dua dulu ya. Nanti kalau gagal bisa diganti. Bang, beli 1.500 bisa nggak? Abangnya mau narik mau angkut aja dong. Abangnya itu mau main gosok kan mau. Oke, perhatikan dulu semuanya ya. Perhatikan dulu ke sini semuanya. Perhatikan dulu semuanya. Perhatikan dulu semuanya ya. Oke, semuanya sudah dapat kelompoknya. Tang ada, coba tangnya sudah. Tang, kemudian ada tester. Testernya dicek dulu. Ada yang sudah nyala atau belum? Testernya dicek dulu. Yang belum dimasukkan baterainya ya. Baterainya dimasukkan dulu. Sudah? Ada yang belum testernya? Ini cuma 4 Pak. Apanya? 4. Oh, diganti aja. Itu kayaknya kabelnya coba diganti aja. Yang kabelnya harusnya yang 8 ya. Yang 8 kabel. Sudah? Testernya ada yang belum nyala lagi? Testernya? Ada nggak baterainya? Ada. Kemudian kabelnya ya, kabelnya jangan ketukar. Coba dicek kabelnya. Kabelnya harusnya yang ada 8 kabel ya. Nah, dicek kabelnya. Dicek dulu kabelnya ya. Kabelnya harus yang ada 8 kabel ya dalamnya. Tadi ada yang cuma 4 kabel di dalamnya ya. Sudah semuanya yang ada 8 jenis warna. 8 warna semuanya. Ada ya, ada ya. Nah, kemudian dapat apa lagi tadi? Tang crimping, LAN, sama kabel, kemudian konektornya sudah semua, konektor. Ada yang belum konektornya? Konektornya sudah semuanya? Oke. Nah, nanti tugasnya ya. Tugasnya silakan dibuat crimpingnya, konektornya ya, konektornya masukkan ke kabelnya pakai jenis yang straight
ya, yang straight, jangan yang cross ya, jangan yang cross dulu, yang straight ya. Ingat tadi susunan warnanya ya, sok tinggal dicari di Google ya kalau yang tadi nggak kecatat. Jadi tugasnya silahkan di setting kabelnya jenis straight ya, jenis straight, agar nanti bisa dihubungkan, dicoba dites ke hub ya. Nah kemudian dilihat dulu teknik ngupasnya ya. Coba perhatikan dulu ke semuanya, ke sini perhatikan dulu ya. Jadi dikupas dulu ini, atau dipotong dulu biar rapi ya. Ini kan ada dua pisau ya. Yang satu untuk motong, ini yang sebelah sini, yang pisaunya satu ini untuk motong ya. Ya yang sebelahnya lagi ini untuk mengupas ya. Yang ngupas itu yang ini, yang bilahnya ada dua ya. Kalau mau ngupas ke sini, kalau motong pakai yang bilah satu ya. Sekarang semuanya dirapikan dulu, dipotong dulu kalau yang belum rapi ya. Nah ini biar rapi dulu ujungnya, sudah dipotong ya. Nah kalau sudah dipotong, pakai yang bilah dua ini ya, bilah dua, ininya taruh ke apa nih yang ada cowaknya gitu ya. Ini untuk mengupasnya ya, mengupasnya seperti ini, mengupasnya ke yang ada celahnya gitu ya, ada semuanya celahnya ya. Nah gini, dikira-kira aja, kira-kira berapa ya, tiga jari aja ya, tiga jari ya. Nah ini untuk mengupasnya tinggal diputar ya, diputar kabelnya, baru kita lepas si ujung kabel yang tadi ya. Nah ini tinggal dipilah sesuai dengan urutan kabel tadi ya, urutannya dipilah-pilah dulu. Nah setelah dipilah-pilah nanti dirapikan dulu ya, dirapikan. Tadi urutannya gimana? Urutan untuk straight, urutan pertama apa? Kebetulan saya buta warna ya, jadi nggak bisa ini milihin warnanya. Hijau ini ya. Itu orange Pak. Putih. Apa tadi urutannya? Putih oranye. Putih oranye, kemudian putih oranye ya. Terus apa lagi? Putih hijau. Ini hijau mana? Ini hijau ya. Putih hijau, terus putih hijau sama biru. Ini biru ya? Iya betul. Nah, putih hijau sama biru, terus lanjut lagi. Putih biru ini ya. Putih biru sama hijau. Terus apa lagi? Coklat pastinya ya. Putih coklat. Nah, perhatikan dulu ya. Ini kan udah kepisah ya, sesuai urutan tadi. Urutan yang model straight ya. Nah, ini kan masih belum rapi ya. Cara merapikannya ini direkatkan dulu, deketin dulu semuanya. Dideketin sampai rapi ya. Nah, biar lebih rapi sambil digoyang-goyang kayak gini ya. Ya, nanti dia rapi sendiri. Nah, sampai dia rapi seperti ini. Jadi harus sambil ditekuk-tekuk kayak gini biar dianya lebih rapi ya. Nah, dicek lagi urutannya, takut salah. Putih oranye ya, putih oranye, putih hijau, biru. Apa ini? Putih biru. Itu biru, hijau udah ya. Coklat. Nah, kalau sudah sesuai, tinggal kita potong. Nah, ini sudah rapi seperti ini ya. Tinggal kita potong. Nah, motongnya diperkirakan agar si kulitnya kena gigitan si konektornya ya. Mana konektornya, coba minta konektornya, pinjam dulu. Kita minta lagi ya. Itu ada di Syaca. Nah, si ininya harus kegigit sama si ujung ini ya. Jadi diperkirakan aja, berarti segini ya. Tuh.
Jadi si kulitnya biar pas gitu ya. Iya. Biar kuat ngegigitnya. Nah, kita potong. Nah, potong seperti ini ya. Harus lurus potongnya ya. Nah, posisi si RJ-nya seperti ini ya. Jadi ini yang posisi tadi di awal urutannya, ininya kebalik seperti ini ya. Kebalik, baru kesiniin. Tuh ya. Nah, dicek apakah sudah sampai ujung si tadi kabel-kabel keseluruhannya ya. Nah, kalau sudah sampai ujung, baru kita crimping. Nah, crimpingnya pakai yang ujung nih. Ada dua macam ya. Ini buat kabel telepon kalau nggak salah. Ini buat kabel RJ. Nah, gini ya. Tinggal yang paling ujung ya, Pak? paling ujung. Sampai bunyi kerak. Nah, dah tuh ya. Jadi si ininya sampai kegigit tuh si ujungnya, ujung kulitnya ya. Kalau dia ngambai gitu apa tuh, ngambai, jadinya mudah copot ya. Nah, sampai seperti ini ya semuanya. Oke, sok dicoba dulu ya. Nah, ini salah kabelnya kayaknya, bekas bikin kabel kali kecabut. Ganti lagi nih pakai ini. Ini tadi yang Gilang ya? Iya. Oke, sok Gilang, praktekkan. Kasih ya. Sok, siapa yang sudah berhasil? Ya nggak apa-apa, potong aja. Yang kesulitan boleh nanti bertanya ya, atau kabelnya kurang boleh nanti diganti kabelnya. Urutannya jangan lupa ya, urutannya diperhatikan. Udah susunannya udah lengkap susunannya, tinggal dirapikan aja. Ya. 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 Nah, tapi ininya harusnya ketutup ya. Ketutup biar kalau kayak gini biasanya mudah lepas. Nggak apa-apa, itu udah di crimping belum? Belum. Kalau belum bisa itu lagi, dipotong lagi ya. Potongnya kurang pendek. Udah di crimping. Nah, ini kepanjangan berarti motongnya ya. Udah di crimping belum? Kalau belum bisa dirubah. Nah, dirapikan dulu, dipotongnya. Nah. Segini Pak. Mana? Coba lihat. Masih bisa sebenarnya ya sampai segini. Ini jadinya nggak kejepit tuh ya. Kurang dikit doang. Iya, tapi agak susah gitu Pak ngeurutinnya kalau salah terlalu kecil, pendek. Udah rapi. Tinggal satu lagi. Sok dicoba nanti di tester ya.
Mana sudah berhasil? Coba. Itu kelewat tujuhnya. Ini bisa jadi yang ini, bisa jadi yang ini ya. Yang crimpingnya salah. Coba lagi aja. Ini nanti dicoba lagi ya. Dicoba, ditester lagi. Dicoba sebelah-sebelah dulu aja. Harus rapat kan ya Pak ya? Harus rapat. Ana coba. Sudah berhasil. Coba testing lagi. Sudah, oke. Coba foto lagi. Grup. Ini kalau ada kabel yang error atau salah ininya pemasangannya ya, ini harusnya kedua lampunya berjalan barengan. Ya, kalau ini kan nggak bareng ya. Ini udah kesini, ini masih bolak-balik. Ya, berarti masih ada kabel yang salah urutannya. Ya. Mungkin nanti tadi pas ngerapihin ada yang kejeklok kali urutannya, kepindah. Kemungkinan ya. Hijau, biru, jadi coklat kan? Iya. Tapi kemungkinan pas dirapihin atau pas diceklek dia ada yang pindah kemungkinan. Ya, makanya dia ada yang geser biasanya. Shock diulangi lagi, nanti ditester lagi. Halangan atau? Nah, oke, lancar. Jadi nanti kalau misalkan ada yang error, biasanya seperti ini. Ininya ini 1, 2, 3. Nah, ya, kalau ada yang error ini nggak barengan ya. Ini kadang kesini dulu, kesini bolak-balik. Ini mah udah lancar, udah betul berarti jaringan itunya settingannya ya. Oke, tapi diberesin lagi ya. Jadi foto dulu. Pak, ini berarti berhasil nggak Pak? Berhasil. Udah. Kalau yang error biasanya bolak-balik tuh salah satu ya. Tapi foto dulu. Ini belum menyerah. Salah warna kita. Nah. Kita aja mencoba Pak. Yeay. Masih ada yang salah tuh. Oh, itu masih yang salah Pak. Aduh. Biasanya dia kegeser kali pas ngerimping, ada yang kegeser atau pas nyolokinnya. Waduh. Coba nanti coba lagi.